Baik, teman-teman. Uh, nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa teori yang akan kita pelajari di dalam pendekatan politik ekonomi. Salah satunya adalah teori pertama yang akan kita pelajari adalah pendekatan merkantilisme. Jadi baik merkantilisme dan fisiokratisme merupakan uh, cabangan atau dalam lingkup teori of pre-classical political economy. Nah, merkantilisme ini sebenarnya secara sederhana adalah eh, intinya itu bisa kita pahami sebagai jika suatu negara ingin kaya, maka dia harus melakukan perdagangan atau dia harus berdagang. Nah, jadi secara definitif kita bisa melihat bahwa merkantilisme adalah kebijakan eh, nasional ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor, ya, kemudian mengurangi impor untuk kemudian menciptakan yang disebut dengan accumulated wealth and power, untuk menciptakan akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Nah, istilah merkantilisme itu berasal dari bahasa Latin artinya mercari, kemudian em, diartikan sebagai to trade, kemudian atau to buy dan to sell. Jadi dia bisa diartikan dalam tiga perspektif, yaitu untuk berdagang, untuk membeli dan menjual. Selain itu juga berasal dari bahasa mercatus ya atau market yang kemudian beralih dan berubah menjadi mercantile di dalam bahasa Eropa itu kemudian merujuk pada pendekatan berdagang ya, to trade, to commerce ya, untuk berdagang secara komersial dan untuk melakukan tindakan perdagangan. Nah, ada empat ide utama dalam merkantilisme. Pertama adalah akumulasi kekayaan atau kita sebut dengan accumulation of wealth. Jadi merkantilisme ini percaya bahwa nation's wealth atau kekayaan suatu negara itu diukur berdasarkan dari akumulasi gold and silver atau emas dan silver. Jadi semakin banyak cadangan emas dan silvernya, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang kaya. Nah, kenapa ini penting? Karena emas dan silver ini dijadikan sebagai cadangan untuk memperkuat, itu bisa pinjam uang ya, itu juga bisa dijual untuk memperkuat kekuatan militer mereka dan juga menjaga kestabilan ekonomi mereka. Itu sebabnya teman-teman ketika Anda melihat ketika terjadi krisis yang dilakukan oleh bank sentral di setiap negara itu, kita lihat sekarang bank sentral Amerika dan Cina, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak cadangan emas mereka. Kemudian yang kedua adalah favorable balance of trade. Jadi apa yang maksud dengan favorable balance of trade? Itu dalam pendekatan ide ini mengutamakan bahwa eh, harus bisa dipastikan bahwa jumlah ekspor itu tidak ya harus jumlah ekspor itu harus melebihi dari jumlah impor. Jadi ekspor kita ke ekspor itu sebenarnya merefleksikan dari jumlah produktivitas kita. Jadi kalau kita mau produksi barang dan jasa, kita jual tentu pendapatan kita banyak. Demikian pula sebaliknya jika kita beli atau mengimpor itu barang begitu banyak barang dan jasa, artinya kita spending ya. Spending itu kan berarti kekayaan kita menurun. Sementara kalau kita selling itu artinya kekayaan kita bertambah. Nah, menurut dia pendekatan ini akumulasi kekayaan itu harus selalu dijaga berdasarkan pada pendekatan positive balance of payments. Nah, apa yang dimaksud dengan positive balance of payments adalah pendapatan jauh lebih besar daripada pengeluaran atau dalam bahasa sederhananya ekspor harus lebih besar daripada impor. Kemudian ketiga adalah government intervention atau intervensi negara. Jadi merkantilisme ini menganjurkan untuk uh, very strong government control atau kontrol pemerintah yang kuat terhadap ekonomi. Caranya mengontrol adalah seperti memberikan tarif, monopoli, dan tentu juga memberikan subsidi untuk mempromosikan industri dalam negeri ya, dan juga dengan menghalangi impor. Nah, apa yang dimaksud dengan tarif di sini teman-teman sebenarnya secara sederhana adalah kalau impor itu, kalau kita berikan tarif itu artinya kan ketika seseorang ingin mengimpor barang dan jasa, kita memberikan pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi itu akan terefleksi dari harga barang. Jadi semakin tinggi pajaknya, tentu juga harganya semakin mahal. Sebagai contoh, teman-teman, kalau Anda lihat harga BMW di Eropa dengan harga BMW di Indonesia itu jauh berbeda ya. Kalau di Indonesia itu kalau tidak salah pajaknya bisa mencapai 200%.
Kemudian termasuk juga seperti produk-produk yang memang dikenakan pajak tinggi seperti minuman beralkohol dan kategori barang-barang mewah lainnya. Kemudian yang keempat adalah colonial expansion. Jadi apa yang dimaksud dengan colonial expansion adalah ekspansi koloni. Jadi merkantilisme ini sebenarnya pada hakikatnya menjadi salah satu lokomotif atau pendorong terjadinya kolonialisme. Kenapa terjadinya kolonialisme? Karena pada saat itu selain pengen menambah cadangan emas dan silver mereka, tentu mereka mencari negara-negara atau wilayah-wilayah yang mereka bisa dijadikan sebagai negara koloni, diambil sumber dayanya, kemudian dibawa ke negara mereka, seperti misalnya Belanda mengambil sumber daya dari Indonesia, kemudian dibawa ke Belanda, tentu itu akan memperkaya mereka. Jadi mereka memiliki bahan baku yang kemudian bisa dipakai untuk memperbaiki industri mereka. Nah, jadi colonial expansion ini secara sederhana adalah koloni digunakan untuk menyediakan sumber daya eh, secara alami ya, dan juga dijadikan sebagai pasar untuk produk yang sudah mereka buat. Nah, jadi again teman-teman, jadi keempat itu adalah colonial expansion ini secara sederhananya mungkin saya akan highlight bahwa negara jajahan atau kita sebut dengan negara koloni itu adalah digunakan untuk mengambil bahan baku, kemudian eh, di satu sisi juga dijadikan sebagai sumber pasar mereka atau tempat pasar mereka di mana mereka berjual barang dan jasa tersebut. Nah, ini akan menjadi sumber kekayaan bagi mereka ya. Dan itu satu mungkin contoh yang paling detail pemerintah eh, yang melakukan pendekatan merkantilisme itu adalah Donald Trump. Jadi kalau kita lihat em, tarif yang dilakukan Donald Trump dan serta perang dagang antara China dan Amerika itu merupakan salah satu contoh yang mungkin quite detail bisa memperlihatkan bagaimana pendekatan merkantilisme diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Nah, teman-teman, berikutnya kita lihat ada tiga hal mendasar yang perlu teman-teman ketahui. Sebenarnya kenapa sih kita mempelajari tentang merkantilisme ya? Kenapa kita penting untuk mempelajari subjek ini? Tentu teman-teman semua negara itu pasti dia berkompetisi secara ekonomi. Semua ya, tidak ada satu negara pun yang pasti pengen dikalahkan oleh negara lain. Semua negara pasti ingin menjadi negara yang jauh lebih baik daripada negara lain. Nah, kompetisi itu bagus. Saya selalu mengatakan bahwa kompetisi itu membawa dua dampak yang sangat signifikan. Pertama adalah Anda bisa mendapatkan berbagai macam jenis barang dan jasa dan tentu juga harganya menjadi lebih murah. Jadi semakin kompetisi makin tinggi, harga makin murah dan barang makin bagus. Ya, jadi kenapa suatu negara itu berkompetisi secara ekonomi dan kenapa kompetisi kemudian memaksa satu negara melindungi atau memproteksi negaranya sendiri? Tentu adalah mereka pengen menjual barang yang lebih banyak. Artinya meningkatkan ekspor untuk kemudian mendapatkan uang. Kemudian dia pengen negara itu menginginkan untuk eh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, gimana caranya, teman-teman? Jika satu negara itu mampu memproduksi sesuatu, tentu kita mengkategorikan negara itu adalah negara dengan highly productivity atau produktivitas yang tinggi. Negara dengan produktivitas yang tinggi itu tentu akan menarik bagi investor. Dan kalau investornya banyak, berinvestasi masuk, let's say masuk ke Indonesia, tentu juga akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan tenaga kerja. Jadi pertumbuhan tenaga kerja ini dan lapangan pekerjaan yang tersedia itu akan em, memasuki pada fase yang sama. Jangan sampai kemudian pertumbuhan tenaga kerjanya tinggi, tetapi pertumbuhan lapangan pekerjaannya itu tidak seimbang. Oleh karena itu, apa namanya, pertumbuhan ekonomi berkorelasi atau memiliki kaitan kuat dengan produktivitas yang tinggi, tentu juga berkorelasi terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian berikutnya adalah
and technology. Dan negara itu akan selalu berkompetisi ya. Eh, Seperti contohnya Anda mungkin mengikuti bagaimana Amerika Serikat memban teknologi 5G Huawei dan teknologi eh, lainnya ya dari Huawei, kemudian TikTok dan masih banyak lagi terutama produk-produk teknologi dari China. Tapi China pun seperti itu. China tidak membuka pasarnya buat Amerika. Kalau Anda ke China, Anda tidak bisa menggunakan Instagram kecuali Anda menggunakan VPN. Facebook, all the American product di sana itu Anda nggak bisa pakai ya, IT produk tuh, karena mereka punya produk sendiri. Nah, kemudian yang penting juga kita tanyakan dalam merkantilisme adalah kenapa beberapa pemerintah itu memban atau melarang penggunaan atau masuknya barang tersebut ke negara kita atau barang-barang yang dibuat oleh negara lain masuk kepada negara tertentu. Pertama tentu adalah mereka ingin proteksi bisnis lokal. Saya ingin memberikan contoh teman-teman seperti mungkin Anda suka thrifting ya. Thrifting itu di satu sisi memiliki dampak positif. Dampak positifnya apa? Tentu ada marketnya ya. Banyak orang yang beli. Kalau banyak orang yang beli tentu pedagang kan untung. Tapi eh, yang perlu dicermati adalah kenapa kemudian thrifting ini menjadi fenomena yang sangat tren. Eh, Salah satu faktornya adalah kalau kita lihat hierarki dalam konstruksi ekonomi masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah ini yang berada pada rentang ini itu adalah masyarakat yang sangat sensitif terhadap harga. Jadi kalau kita sebut dalam istilah ekonomi itu adalah highly sensitive in pricing. Sementara kalau dia berada makin ke atas, makin kaya dia, makin dia less sensitive to price. Itu sebabnya Anda melihat orang kaya itu kalau beli barang mewah makin mahal, makin dia beli. Ya, dan bisnis seperti thrifting ini akan subur di negara-negara yang pendapatannya tuh menengah ke bawah. Semakin ke bawah makin akan subur. Di satu sisi tentu masyarakat punya keuntungan ya, dia bisa mendapatkan baju murah atau pakaian murah ya dengan harga mungkin sekitar 35.000 atau mungkin ada yang lebih murah daripada ini. Tapi dampaknya itu terhadap ekonomi secara keseluruhan itu besar. Artinya dampak negatifnya yang saya sebutkan di sini adalah bisnis-bisnis yang kemudian dulu memproduksi. Anda mungkin sering mendengar eh, apa PHK di industri garmen kita. Salah satu faktornya adalah kurangnya orang nggak belanja lagi apa baju-baju yang diproduksi dari pabrik. Jadi yang dibeli oleh masyarakat itu sekarang adalah baju-baju yang second ini ya. Dan ini tentu berdampak pada perkembangan dari industri garmen kita. Nah, ini adalah data teman-teman. Mungkin hanya sekilas untuk memperlihatkan kepada kalian bagaimana industri thrifting ini nilainya tuh semakin tahun semakin besar. Jadi kalau kita lihat dari 2019 sampai ke dalam ke 2025 itu terjadi kenaikan sebesar hampir 700% atau 6 kali lipat ya. Artinya ini adalah bisnis yang luar biasa besarnya dan dampak negatifnya adalah dampak negatifnya yang perlu Anda cermati adalah dengan masuknya bisnis-bisnis ini, bisnis garment ini atau bisnis thrifting ini akan berdampak besar terhadap perkembangan industri garment kita. Oleh karena itu, pendekatan merkantilisme untuk setidaknya kita kembali pada penjelasan sebelumnya untuk memproteksi pasar dalam negeri itu penting. Jadi jangan semua pasar kita itu dibuka secara besar-besaran. Jadi semua barang bisa masuk. Kalau tidak, dia akan merusak produksi dan industri di dalam negeri kita. Nah, mungkin kalau pertanyaan sederhananya adalah Anda mungkin bisa mengingat apa kira-kiranya produk yang dilarang masuk ke Indonesia ya. Di luar dari produk yang memang
diharamkan untuk masuk seperti misalnya narkoba dan sebagainya. Bukan hal itu, tapi barang yang memang bisa diperdagangkan secara legal tetapi dilarang masuk. Mungkin contohnya adalah iPhone 16 ya. Eh, atau barang yang memiliki komponen TKDN yang kecil ya, kurang dari 40%. Nah, atau misalnya produk-produk yang lain, tapi sepanjang yang saya ingat hanya dua itu ya. Mungkin ada lebih daripada itu, silahkan Anda eh, boleh sampaikan jika memang ada lebih daripada itu. Seingat saya hanya dua itu. Mungkin ada lagi penambahan atau sebelumnya yang di luar dari data yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua adalah memastikan keselamatan. Jadi kalau kita lihat tadi yang thrifting itu ya, Anda pasti tidak tahu kalau baju ini sudah dipakai oleh siapa aja, dicuci pakai apa aja, apakah dicuci. Jangan-jangan misalnya yang memakainya itu adalah orang-orang yang terkena penyakit menular, penyakit kulit menular, atau you never know ya, what could happen gitu. Atau mereka menggunakan misalnya material-material yang memiliki dampak jangka panjang buruk terhadap kulit, seperti produk yang contoh misalnya em, apa jenis pakaian yang mengandung kandungan plastik tinggi atau bahan bahaya tinggi itu tentu akan berdampak pada kesehatan Anda dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang perlu kita lihat adalah tentu dengan kita memban beberapa produk luar negeri itu akan memproteksi keamanan negara kita. Karena tadi saya bilang sebelumnya ya, kalau misalnya kita memproteksi industri dalam negeri kita, tentu mereka bisa tumbuh dengan baik. Jika kita biarkan eh, industri kita terbuka dengan sangat luar biasa, industri kita yang belum mapan ini tidak akan mampu berkompetisi dengan industri yang sudah matang di luarnya. Seperti contoh kalau kita membuka misalnya industri, saya pangan aja lah ya, kita buka impor beras sebesar-besarnya, tentu itu akan merusak harga di petani. Dan ini akan menyebabkan orang tidak mau bertani karena menurut mereka bertani itu sudah tidak menguntungkan. Jadi memang harus ada batasan di mana kita melarang ada beberapa jenis produk yang boleh masuk tapi kotanya terbatas atau benar-benar kita larang untuk masuk ke dalam negara kita. Mungkin contoh eh, terbesarnya adalah Anda bisa lihat perang dagang antara Amerika dan China ya. Jadi kenapa Amerika Serikat itu memban China dengan memberikan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari China karena menurut dia China itu lebih banyak menjual daripada membeli barang Amerika Serikat. Kemudian di samping itu juga Amerika takut atau cemas misalnya kalau eh, mendapatkan semua teknologi eh, misalnya dia ambil semua teknologi dari Amerika dia copy paste sehingga nanti Amerika tidak kehilangan kontrolnya dia dan keuntungannya dia. Dan tentu yang paling penting buat Amerika adalah Amerika bisa kehilangan kepemimpinan globalnya. Jadi itu penting kalau kita melihat pendekatan merkantilisme. Nah, sekarang kita lihat secara detail, memang sebenarnya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat ini dan Cina ini bukan hal yang tidak pernah terjadi. Sebelumnya sudah pernah terjadi ya. Jadi pada tahun 1952 sampai dengan 1784 itu terjadi perang dagang yang disebut dengan Anglo-Dutch War. Itu tuh perang dagang antara Belanda dengan Inggris ya. Apa latar belakang terjadinya perang dagang ini atau terjadi perang dagang antara Anglo-Dutch War perang dagang antara Belanda dan Inggris karena mereka pengen ekspansi jalur dagang melalui laut. Jadi kenapa Inggris itu dikategorikan sebagai kolonial
terbesar dan tersukses sepanjang sejarah karena mereka memiliki kekuatan armada kapal yang luar biasa. Itu juga sebabnya kenapa Belanda tidak sesukses Inggris ya. Inggris itu sukses membangun empire-nya dengan memperkuat armada kapal mereka. Nah, apa model metodologi yang mereka pakai itu misalnya adalah mereka naval battles atau perang perang kapal, kemudian memberikan tarif dan juga memberikan batasan perdagangan. Nah, kalau kita bandingkan dengan versi modern antara Cina dan Amerika, itu terjadinya kompetisi ekonomi dan dominasi teknologi. Kita bisa melihat teknologi dunia itu hanya didominasi oleh dua negara. Kalau bukan Cina, Amerika. Kalau bukan Amerika, ya Cina. Ya. Nah, caranya gimana? Dikasih tarif lah. Kemudian di-ban. Kayak misalnya TikTok di-ban. Begitupun begitupun Cina memban produk-produk Amerika. Nah, dan ini menyebabkan supply chain disruption. Begitupun misalnya Cina pengen mendisrupsi nih pergerakan teknologi Amerika Serikat. Caranya gimana? Dengan mengurangi supply chip mereka kepada perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika. Itu sebabnya juga Apple menjadi kekeh pengen mempunyai chip sendiri karena kalau misalnya nanti semua chip modern itu diproduksi di Cina, tentu yang menguasai fast computing ya, itu Cina yang akan jadi pemenangnya. Nah, kalau model kita lihat kebijakan perdagangan, kalau model classical trade war Anglo-Dutch ini, merkantilismenya itu negara mengontrol perdagangan dan monopoli. Jadi negara yang memonopoli. Sementara kalau modern versi sekarang itu adalah nasionalisme ekonomi melalui pendekatan tarif dan restriksi, eh, terutama restriction ya, pembatasan-pembatasan terhadap produk teknologi. Nah, terjadi eskalasi perang pada laut. Kalau kita lihat sih sekarang masih kayak band-band aja ya kalau yang di trade war China US itu. Masih kayak misalnya ban atau pelarangan terhadap produk Cina seperti TikTok ya. Eh, Oke, kemudian dampaknya terhadap ekonomi eh, terjadinya peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris ya. Sementara kalau kita lihat perang dagang US dan China itu memberikan disrupsi secara global mulai dari segi rantai pasok ya, dan tentu menyebabkan kenaikan inflasi. Nah, hasilnya dari perang dagang ini siapa yang menang? Tentu Inggris pemenangnya. Jadi Inggris menjadi highly dominan dalam ekonomi, sementara kalau perang China dan US itu belum jelas ya siapa pemenangnya. Yang jelas dampaknya bahkan sampai kita pun kita rasakan dampak perang dagang tersebut. Sekarang kita lihat teman-teman matriks dari pendekatan merkantilisme. Nah, ada keuntungan dari pendekatan merkantilisme ini, teman-teman. Pertama adalah tentu kekuasaan negara menjadi sangat kuat. Jadi, jika satu negara memproteksi industrinya, ya, mereka melakukan perdagangan, ekspornya lebih besar, tentu pendapatannya menjadi lebih besar. Kalau pendapatan lebih besar, tentu mereka bisa beli alat-alat persenjataan. Jadi dengan beli alat persenjataan, tentu kekuatan arminya menjadi lebih besar dan lebih kuat. Nah, jadi pemerintah bisa kemudian memberikan dana, alokasi anggaran yang besar terhadap ekspansi dan ekspansi militer mereka, tentu juga memperkuat kekuasaan dan kekuatan negara tersebut. Nah, tentu kesempatannya adalah bisa meningkatkan kedaulatan negara dan kekuatan militer. Sukses rate-nya ini sangat tinggi, teman-teman, kalau pendekatan merkantilisme dari strong state power. Karena ini efektif di Prancis, Inggris, Spanyol, dan tentu di Cina ya. Kemudian yang kedua adalah dia mengencourage domestic industry. Kenapa dia membuat domestic industry itu berkembang? Karena tadi dia proteksi pasarnya. Nah, dia memproteksi pasar di dalam sehingga dia tidak terancam dari perdagangan persaingan secara global atau persaingan dari luar. Ini tentu akan membuat jangka panjang eh, negara tersebut bisa mandiri dan tentu bisa memperbaiki kemampuan teknologi mereka. Success rate-nya moderate,
ya cukup efektif untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah penguatan negara koloni dan koloni ekonomi. Jadi tidak mesti harus menjajah secara modern ya, dalam artian terjadi perang, tapi dengan membuat mereka tergantung menjadi pasar, itu sudah koloni sebenarnya. Jadi negara koloni ini memberikan bahan raw material atau bahan-bahan mentah secara eksklusif ke pasar. Jadi kalau kita lihat negara kita memberikan exclusivity ekspor jenis barang mentah tertentu, berarti kita sudah bisa dikategorikan menjadi negara koloni mereka. Nah, ini akan menciptakan kestabilan ekonomi jika negara koloni itu mampu menyediakan sumber daya tersebut. Dan success rate-nya very good ya. Nah, apa kekurangannya? Tentu akan menciptakan perang dagang dan konflik ya. Eh, mereka akan tentu konflik itu ada dampak negatifnya. Eh, kesempatannya adalah terjadi yang disebut dengan modern protectionist policy. Eh, jadi tidak perlu konflik seperti dulu harus berperang, tinggal aja dikasih tarif dan sebagainya. Dan kalau kita lihat success rate-nya itu sangat rendah ya. Kemudian tentu juga adalah limited customer choice. Coba bayangkan teman-teman kalau produk Cina itu kita larang masuk ke Indonesia. Tentu Anda barangnya makin mahal dan Anda akan susah cari barang tersebut. Em, Limited option, barangnya sedikit dan harganya mahal. Jadi Anda harus membeli barang yang lebih mahal dengan kualitas barang lokal yang lebih rendah. Tapi ini akan menyebabkan produksi itu atau industri dalam negeri itu memproduksi dan melakukan inovasi sehingga jangka depannya jauh lebih bagus. Success rate-nya rendah ya teman-teman karena menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi dan stagnasi. Kemudian ketiga adalah tentu adalah colonial exploitation, kekurangannya ya. Jadi negara koloni dipaksa untuk mandiri, tapi di satu sisi bisa juga digantikan dengan kerjasama yang saling menguntungkan daripada dieksploitasi. Nah, sukses rate-nya rendah, teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa merkantilisme itu punya sisi positif dan juga tentu punya sisi negatif. Nah, kita lihat tokoh-tokohnya, siapa saja tokoh-tokoh dalam merkantilisme. Nah, ini Jean-Baptiste Colbert dari Prancis. Jadi Jean-Baptiste Colbert ini adalah arsitek eh, dari atau bapaknya pendekatan merkantilisme atau kita sebut dengan pendekatan Colbert ini sebagai arsitek or Colbertism. Dia mempromosikan atau menganjurkan peran atau kontrol negara terhadap industri, tarif, monopoli untuk memperkuat perekonomian Prancis di bawah kepemimpinan Raja Louis ke-14. Kemudian Thomas Moon dari Inggris, dia menulis Treasury by Foreign Trade yang kemudian dipublikasi pada tahun 1964 yang menekankan pada positive trade balance atau perdagangan yang posisi dalam artian ekspor lebih besar daripada impor supaya terjadi yang disebut dengan akumulasi kekayaan negara. Kemudian berikutnya adalah Antonio Serra dari Italia. Jadi dia merupakan salah satu pemikir ekonom yang menulis Short Treatise on Wealth and Poverty pada tahun 1613 dan menjelaskan kenapa beberapa wilayah itu menjadi sangat kaya meskipun sumber dayanya eh, tidak terlalu banyak ya karena mereka berdagang. Dan ini kemudian diadopsi oleh negara-negara seperti Singapura, dengan adopsi negara seperti Korea Selatan dan Jepang. Kemudian adalah Gerard de Maynes dari Inggris. Dia menganjurkan untuk regulasi yang ketat terhadap mata uang dan perdagangan dan berpendapat bahwa free market itu jelek, ya, menekankan bahwa kekayaan itu datang dari akumulasi gold atau emas. Kemudian William Petty dari Inggris, beliau adalah statistician. Dia memperkenalkan pengukuran ekonomi untuk mendukung intervensi negara dalam eh, kebijakan-kebijakan ekonomi. Berikutnya adalah Josiah Child dari Inggris ya. Jadi dia merupakan kepala dari East India Company. Dia mempromosikan ekspansi kolonial, kemudian monopoli dan trade restriction atau batasan perdagangan untuk mendapatkan kemampuan ekonomi secara nasional. Dan terakhir adalah Philip William von Hornig.
dari Austria. Dia menulis Austria overall if she only will, ya 1684, dan menulis 6 prinsipal merkantilisme termasuk kemandirian, regulasi negara, dan peningkatan ekspor. Nah, inilah tokoh-tokoh utama dari merkantilisme, teman-teman. Salah satu yang paling terkenal yang mungkin yang Anda harus sangat ingat adalah Jean Baptiste Colbert atau bapaknya merkantilisme. Dia ekonom, ya, dia membantu raja pada saat itu dan dia percaya eh, doktrin dalam merkantilisme, yakni expansion of commerce atau perluasan perdagangan dan menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor yang merupakan kunci dari kekayaan suatu negara. So that is merkantilisme. Jadi kalau kita lihat secara konseptualnya, gigi konsepnya sebagai summary, eh, merkantilisme berasal dari bahasa Latin, mercari to trade, yang kemudian menjadi akar kata dari merchant dan commerce. Jadi dia muncul di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Nederland. Tahunnya di abad ke-15 dan 18, berarti di 1400-an sampai 1700-an. Ini 400 ya. Kemudian pemikir-pemikir utamanya adalah seperti Thomas More, Jean Baptiste Colbert, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian apa inti utamanya adalah core work yang menjadi buku dan kitab suci Anda bisa baca. Treasury by Foreign Trade by Thomas More. Ini adalah salah satu buku kunci utama selain tentu bukunya apa namanya kebijakan-kebijakan dari Jean Baptiste Colbert, dan slogannya adalah kekayaan itu adalah kekuasaan, kekuasaan itu adalah kekayaan. Nah, apa ide utamanya? Sebenarnya sederhana, teman-teman. Kekayaan suatu negara itu diukur dari seberapa banyak eh, barang-barang berharga yang mereka punya, termasuk emas dan silver. Jadi, negara harus secara aktif mengontrol ekonomi, harus lebih banyak ekspor dan mengurangi impor dan menciptakan yang disebut dengan favorable balance of trade, ya, keseimbangan perdagangan. Jadi kebijakan ekonomi harus sesuai dengan atau harus align atau harus mendukung kekuasaan secara nasional. Nah, itulah key konsep dalam pendekatan merkantilisme. Kemudian kita sekarang masuk pada pendekatan fisiokratisme. Jadi sederhananya fisiokratisme itu, kalau tadi merkantilisme, ide dasarnya adalah kalau suatu negara pengen kaya berdagang, dan berdagangnya itu ekspornya harus lebih banyak daripada impornya. Artinya Anda harus memproduksi lebih banyak daripada Anda membeli suatu barang. Itu intinya merkantilisme. Nah, kalau fisiokratisme, secara sederhananya sebenarnya kalau pengen kaya bertanilah. Jadi Anda lihat pertanian, lahan pertanian di sini. Kalau inti dari merkantilis apa fisiokratisme itu ya kembali bertani. Kenapa kembali bertani? Karena kalau dalam sejarah ketika terjadi perang pada zaman itu, kan orang melakukan koloni, ekspansi koloni, ya, pengen pengen punya negara jajahan, itu kan biayanya besar. Sementara kalau mereka terus melakukan kegiatan tersebut, ya siapa yang akan bertani? Jadi sesederhana itu, ya, kalau kita bisa melihatnya. Nah, sekarang kita lihat fisiokratisme secara key konsep. Nah, fisiokratisme ini berasal dari bahasa Yunani, eh, physis artinya nature, kemudian kratos artinya rule, atau kita sebut rule of nature atau hukum alam. Asal ide ini dari Prancis, muncul di pertengahan abad ke-18. Artinya muncul sekitar 1950-an. Tokoh utamanya seperti Francis Cuney, ada Robert Jacques Turgot, dan Pierre Samuel Duport de Nemours. Eh, Inti ide atau core work-nya itu adalah pekerjaannya Cuney, Francis Cuney, yaitu judulnya Tableau Ekonomi. Dan ini merupakan model ekonomi pertama yang diciptakan sepanjang sejarah. Nah, apa slogannya? Itu adalah laissez-faire, laissez-passer. Jadi let's do, let's pass. Apa artinya? Laissez-faire, laissez-passer, let's do, let's pass ini adalah, ya, kalau
pasar itu dibiarin aja, jangan diintervensi oleh negara. Jadi the government should stay out of business industry. Ya, pemerintah janganlah ikut campur di bisnis dan industri. Jadi ide utama dari fisiokratisme ini melihat bahwa kekayaan itu datang dari sektor pertanian yang menciptakan surplus atau kelebihan secara alami dan ekonomi berjalan terbaik secara alamiah tanpa intervensi pemerintah. Kalaupun ada harus minimal intervensi. Seperti jadi semua sektor seperti misalnya industri, perdagangan harus steril dan menciptakan new kekayaan dan tidak boleh ada intervensi yang sangat besar daripada negara. Nah, itu inti utama dari key konsep dari fisiokratisme. Kita lihat ya. Nah, pertanyaan adalah kenapa fisiokratisme ini muncul? Jadi kalau kita lihat pada saat itu eh, Prancis ini kan suka berperang. Dia berpartisipasi banyak dalam perang ya. Termasuk misalnya perang dengan Austria. Jadi perang itu terjadi selama 7 tahun, kemudian menciptakan utang yang luar biasa, ya. Dan utang ini tentu harus dibayar dan membayarnya itu dengan memberikan membebani masyarakat dengan pajak yang tinggi. Kemudian tergantinya apa munculnya. Kemudian munculnya agricultural dependence, ketergantungan terhadap pertanian. Jadi hampir 85% populasi Prancis pada saat itu tuh bekerja di sektor pertanian. Tetapi produktivitasnya itu sangat rendah. Kenapa? Karena pada saat itu sering terjadi kegagalan panen ya. Cuaca yang sangat dingin, kemudian menyebabkan terjadinya kelaparan. Kemudian eh, infrastruktur yang sangat jelek, terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Nah, munculnya abad pencerahan. Nah, kemudian pada saat itu Prancis berada pada pertengahan abad pencerahan, munculnya pemikir-pemikir seperti Voltaire, Rousseau, ya, Jean-Jacques Rousseau, Diderot dan sebagainya, sehingga kemudian mereka melakukan pendekatan rasionalisme secara ilmiah dan ini mempengaruhi ekonom-ekonom seperti Kuznets yang melihat hukum secara alami dalam ekonomi. Jadi kemudian muncullah pendekatan tableau ekonomi yang dimodelkan setelah terjadinya biological circulation. Nah, Colbertian mercantilisme ini kemudian menganjurkan strict state control. Ya, kalau kita lihat backlash-nya ini adalah setelah terjadi merkantilisme ini, terutama dari pendekatan Colbertian, itu yang menekankan strict state control atau kontrol negara yang sangat strict, ya, menyebabkan terjadinya manufacturing atau pusat industri di perkotaan sehingga terjadilah tarif yang tinggi. Nah, dia tarif yang tinggi ini kemudian membuat kehidupan di pedesaan itu menjadi tidak menyenangkan lagi karena pusat industri sudah beralih ke kota. Dan jika orang dari pedesaan ke kota dari pedesaan pindah ke kota, tentu yang bertani sudah semakin kecil ya. Nah, hasilnya karena pajak tinggi ini, tentu hasil dari dagangan ini semakin kecil sehingga muncullah pasar-pasar gelap ya atau black market. Nah, tentu setelah ini kemudian dilakukan reformasi seperti mengabolisi atau menghilangkan kontrol pada harga, kemudian melarang terjadinya eh, kerja paksa dan mempromosikan perdagangan dalam eh, sektor pertanian. Sekarang kita lihat teman-teman matriks dari pendekatan fisiokratisme. Kalau kita lihat pertama adalah dominasi agriculture atau dominasi sektor pertanian. Mereka percaya bahwa pertanian itu adalah satu-satunya sektor yang produktif, tetapi ada kekurangannya. Kenapa? Karena mereka mengabaikan industri lain seperti perdagangan dan mengabaikan dampak yang lebih luas atau potensi ekonomi yang lebih luas. Tentu ada potensi penguatan seperti memperkuat eh, dengan pendekatan ini ya, tentu memperkuat
ekonomi pedesaan, ketahanan pangan, dan juga produktivitas dari lahan. Nah, success rate-nya very low, ya. Ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya bisa meningkatkan kehidupan petani, tetapi menyebabkan pertumbuhan industri, terutama di wilayah perkotaan itu mundur. Kemudian natural economic order atau keteraturan ekonomi secara alamiah. Jadi ekonomi harus mengikuti hukum alam dengan intervensi sangat kecil dari pemerintah. Kenapa ini menjadi masalah? Karena itu idealistik ya. Karena ekonomi itu juga menghadapi yang disebut dengan kegagalan pasar dan juga terjadi krisis, sehingga perlu intervensi secara fleksibel dari negara. Nah, ini kemudian menginspirasi pemikiran-pemikiran liberal. Jadi setelah fisiokratisme itu akan muncul yang disebut dengan pendekatan liberalisme. Dan success rate-nya moderate, jadi dia mempengaruhi classical economics. Keuntungannya apa? Eh, dia menjadi fondasi dari laissez-faire, let them do it, atau less intervention from the state. Dan kekurangannya itu adalah eh, sedikitnya tanggapan atau bagaimana sedikitnya model yang bisa kita lakukan ketika terjadi krisis ekonomi karena kurangnya intervensi dari negara. Kemudian tax reform fokus, jadi fokus pada reformasi perpajakan, single land tax on agricultural surplus, jadi dikasih pajak ketika terjadi surplus dalam produksi pertanian. Ini tidak terlalu populer di antara elit ya, karena gagal untuk mengatasi deindustrialisasi dan eh, industri yang berdasarkan pada jasa. Jadi memang perlu penyederhanaan pajak ya. Success rate-nya very low, keuntungannya bisa cukup progresif dalam teori, tapi terjadi penolakan terutama di kalangan elit. Karena orang elit ini adalah orang yang kaya ya, jadi semakin kaya dia makin tinggi pajaknya. Kemudian minimal state role, jadi peran pemerintah makin kecil, jadi pemerintah harus memproteksi. Pemerintah hanya boleh memproteksi properti dan menyediakan keadilan. Dia kekurangannya adalah mengabaikan investasi, infrastruktur, pendidikan, dan kebijakan industri. Tentu ada keunggulannya, ya, atau ada opportunity yang bisa kita dapat, misalnya ada potensi desentralisasi yang seperti terjadi di Indonesia, kemudian self-regulating lokal ekonomi, ekonomi yang diatur secara lokal. Success rate-nya moderate, dan ini menjadi cikal bakal dari eh, early model economic liberalisme. Kemudian scientific alignment, jadi pada saat itu sudah menggunakan pendekatan rasional, biological model di dalam ekonomi, tapi dia masih sangat abstrak, selalu fokus pada model dibandingkan dengan praktek ekonomi secara real. Kesempatannya tentu bisa digunakan untuk data-driven economic model seperti tabel ekonomi, sukses rate-nya moderate, dan ini menjadi cikal bakal lahirnya birth of economic modeling. Tapi dia karena modeling agak susah kalau digantikan dengan realitas ya. Nah, apa kekurangan teman-teman? Tentu terlalu menekankan pada tanah dan mengabaikan perdagangan dan manufacturing. Jadi konsep ini gagal untuk beradaptasi terhadap industrialisasi dan mengecualikan munculnya pedagang dan kaum-kaum menengah ke atas. Tentu sebenarnya bisa saja kita mengintegrasikan dengan reformasi secara lebih liberal, success rate-nya quite low. Ini hanya short term, keuntungannya hanya short term clarity dalam land value. Jadi nilai tanah itu hanya terlihat dalam jangka pendek. Karena tanah itu tidak dilihat dari produktivitasnya ternyata ya. Tidak hanya dilihat dari produktivitas. Jadi ada lahan yang subur, tapi kalau dia tinggal di dalam hutan, ya dia menjadi murah harganya. Tapi ada lahan yang dia tengah perkotaan tidak subur, tapi harganya mahal sekali. Jadi hal-hal itu yang kemudian diabaikan dalam pendekatan fisiokratisme. Sekarang kita lihat teman-teman, siapa saja tokoh-tokohnya. Kita lihat contoh tokohnya adalah Francis Gune. Dia merupakan pencipta tabel ekonomi. Dia percaya bahwa pertanian itu adalah hanya satu-satunya sumber dari kekayaan. Dia adalah seperti tadi sumber dari bapaknya fisiokratisme dan memperkenalkan model ekonomi pertama yang menunjukkan circular flow atau flow secara sirkular. Kemudian berikutnya adalah Anne Robert Jacques Turgot.
Dia mendukung atau memperkenalkan yang disebut dengan perdagangan bebas, terutama dalam grain ya. Grain itu seperti kayak biji-bijian gandum dan sebagainya. Dia juga melawan yang disebut dengan apa kerja paksa atau buruh paksa dan mendukung single tax pada tanah. Jadi dia adalah Menteri Keuangan di bawah Louis ke-14 dan bersama mengimplementasikan reformasi fisiokratisme. Kemudian Pierre Samuel Dupont de Morse dia mempromosikan fisiokratisme di Eropa dan Amerika yang menekankan harmoni ekonomi melalui agriculture dan eh, kurangnya intervensi dari negara. Dan ini kontribusi dia adalah luar apa menyebarluaskan pemikiran fisiokratisme secara internasional ya dan kemudian dia akhirnya menjadi advisor untuk pemerintah Amerika Serikat. Kemudian Victor D. Reguiti Marquez de Maribau dia mendukung pendekatannya ke seni teori, dia menulis hukum alami dan fondasi moral dari ekonomi, dia kontribusinya mempublikasi dan mengadvocate pendekatan fisiokrasi terutama dalam nilai dan etika pedesaan. Kemudian Marche de la Rivière dia berpendapat bahwa pemerintah harus mengikuti hukum secara alami, jadi tidak boleh mengintervensi dan menolak terjadinya intervensi dari pemerintah atau pendekatan interventionism. Dia membantu kontribusinya mendefinisikan secara hukum dan pendekatan kelembagaan secara filosofi di terhadap pendekatan fisiokratisme. Jadi inilah pemikir-pemikirnya teman-teman. Nah, yang perlu Anda paham adalah Francis Buney atau bapaknya. Jadi dia adalah French economist dan pendiri dari pendekatan fisiokratisme dan fisiokratisme adalah sekolah political ekonomi secara sistematis pertama di dunia dan lahir di Prancis. Dia percaya bahwa tanah, terutama sektor agriculture atau pertanian, adalah sumber kekayaan. Dia memperkenalkan laissez-faire ya atau minimal government intervention dan hukum alami dalam ekonomi. Jadi ekonomi itu harus beroperasi sesuai dengan hukum-hukum alamiah dalam ekonomi. Dia membagi kelas menjadi tiga. Ada yang disebut dengan kelas produktif, transformatif, dan steril. Nah, nanti akan kita jelaskan dia respon terhadap food scarcity pada saat itu dia eh, menolak terjadinya kontrol pada harga, terutama biji-bijian ya, mempromosikan perdagangan bebas meskipun pada masa itu terjadi kelangkaan. Dia memperkenalkan buku tabli ekonomi atau dalam buku tersebut ada model ekonomi pertama yang kemudian memperlihatkan sirkulasi kekayaan. Dia memiliki pengaruh secara eh, dalam kerajaan. Dia adalah physician ya dan memberikan akses tuh dengan dekatnya dia dengan raja dia diberikan akses dalam circle kekuasaan. Nah, legasinya ini mempengaruhi pemikir-pemikir besar seperti Adam Smith dan menjadi fondasi utama dari liberal economic theory. Nah, teman-teman, sebelum kita eh, membahas lebih jauh, ini adalah tiga pengkategorian kelas sosial menurut fisiokratisme. Jadi dibagi menjadi tiga. Jadi kelas produktif itu adalah kelas petani ya. Kenapa petani disebut kelas produktif? Karena dia menanam, dia memproduksi sesuatu, dia menciptakan kekayaan melalui dia bekerja, eh, dia bekerja keras, dia membantu keluarganya, dia membayar sewa tanah kepada pemilik tanah atau landowners, dan juga membeli produk dari craftsman atau orang yang mengolah produk tersebut. Sementara landowner disebut dengan semi produktif. Kenapa dia disebut semi produktif? Karena dia menyewakan tanah kepada petani, ya. Kemudian eh, ketika ketika petani itu mendapatkan produksi yang jauh, tentu juga dia bisa menaikkan sewa. Kemudian dia dengan uang sewa yang dia dapatkan, dia bisa membeli produk dari orang yang mengolahnya itu disebut dengan craftsman dan membeli produk juga dari eh, apa namanya petani ini. Jadi di satu sisi dia
dapat sewa nanti dari petani, hasil sewanya itu dia pakai untuk beli produk dari petani ini dan dia beri produk kepada Craftsman. Jadi dia disebut dengan semi produktif, bukan the real produktif. Jadi kalau dia produktif itu adalah petaninya, semi produktifnya adalah pemilik tanahnya, dan yang steril dan produktif ini adalah craftsman atau orang yang mengolah. Kenapa disebut dengan semi produktif atau orang yang tidak memproduksi sama sekali? Karena dia membutuhkan sumber daya materi dari sini, ya, dari kelas-kelas produktif, ya. Nah, mereka tidak menghasilkan sesuatu, tapi dia menggunakan tangan dan otaknya untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi dia tidak menciptakan surplus sebenarnya karena barang itu tidak bertambah. Eh, jadi dia memiliki keterbatasan untuk mentransformasi itu. Jadi dia membeli materi dari eh, produk apa namanya, agricultural producer dan memproduksinya. Jadi itu adalah pengkategoriannya ya, teman. Sekarang kita lihat kenapa kita penting mempelajari ini. Itu masih banyak negara yang menekankan pertumbuhan ekonominya dari sektor agriculture sebagai sumber kekayaan. Seperti misalnya India, ya, masih fokus pada subsidi pertanian dan deformasi tanah. Kemudian Ethiopia masih berkutat pada pendekatan agriculture untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia sendiri itu 29%, hampir 30% pekerjaannya di sektor pertanian. Kemudian kedua adalah kita percaya bahwa dia percaya ya, menurut fisiokratisme, adanya natural order atau sifat alamiah dari hukum sifat alamiah dari pasar itu, sehingga intervensi kecil dari negara harus dilakukan. Jadi relevansinya di-inspire dari atau dimotivasi dari pendekatan laissez-faire, pasar modern itu udah muncul dengan target strategi-strategi yang lebih terbuka. Contoh seperti New Zealand, dia meregulasi sektor agriculture dan menjadi eksporter terbesar dalam sektor agriculture ya. Kemudian Indonesia secara gradual sudah meliberalisasi sektor seperti sawit, kemudian menyeimbangkan antara stabilisasi harga dari sawit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentu keberlangsungan dan land-based ekonomi atau ekonomi berdasarkan pada tanah ya. Jadi land sekarang atau tanah menjadi uh, pusat dari climate action, carbon farming dan eco-friendly development. Sebagai contoh, misalnya di Costa Rica sudah muncul green economy dengan pendekatan sustainable farming, sementara di Indonesia kita lihat ada yang disebut dengan agroforestry, carbon credit market, dan blue economy. Kebijakan-kebijakan tersebut yang sesuai dengan growth sejalan dengan alam. Jadi pendekatan eh, penggunaan sumber-sumber daya alam secara alamiah dan pendekatan pasar yang berfungsi secara sendirinya tanpa intervensi dari negara. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Jika tidak ada, teman-teman, minggu depan atau minggu berapa, 2 minggu lagi ya, kita akan mempelajari pendekatan liberalisme. Jika Anda ingin bertanya nanti, Anda boleh berdiskusi lebih detail. Kalau jika penjelasannya terlalu cepat, Anda boleh bertanya pada pendekatan pertemuan berikut. Baik, teman-teman, sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Have a very good holiday and bye everyone. Terima kasih, Miss. Thank you, Oke. Miss.